Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan meresum jurnal dengan judul Analisis Faktor Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 yang signifikan mempengaruhi kecelakaan kerja pada proyek pembangunan apartemen Student Castle yang ditulis oleh Saluni Waruwu dan Ferida Yuamita dari Department of Industrial Engineering University Technology of Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauji dari kelas IE 23A3 dengan prodi Teknik Industri dengan mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan dosen pengampu Bu Fitri Nuryani, STMT. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu dengan latar belakang. Penelitian ini mengangkat isu pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja di proyek konstruksi, terutama karena tingginya risiko kecelakaan kerja yang sering terjadi. Faktor-faktor seperti pelatihan K3, komitmen manajemen, lingkungan kerja, dan kesadaran pekerja mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Yang kedua, ada metode penelitian. Metode penelitian ini melibatkan beberapa tahap, yaitu pembuatan kuesioner, pengambilan data, pengujian validitas, dan reliabilitas, serta analisis data menggunakan uji asumsi klasik, analisis faktor, dan analisis regresi. Proses ini bertujuan untuk memastikan data yang valid dan reliable, serta menemukan faktor-faktor signifikan yang berkontribusi terhadap kecelakaan kerja. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja dalam proyek konstruksi. Yang kedua, menentukan faktor yang paling signifikan mempengaruhi kecelakaan kerja pada proyek konstruksi. Yang ketiga, menyediakan rekomendasi untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja pada proyek konstruksi, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan meningkatkan produktivitas pekerja. Lalu ada hasil penelitian. Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa kecelakaan kerja pada proyek konstruksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor paling signifikan yang mempengaruhi kecelakaan kerja adalah komitmen manajemen, puncak dengan koefisien regresi 36,4% diikuti oleh kesadaran pekerja sebesar 30,1%. Jika kedua faktor ini digabungkan, mereka berkontribusi sebesar 66,5% terhadap keseluruhan faktor penyebab kecelakaan. Faktor-faktor lainnya termasuk pelatihan K3, kondisi lingkungan kerja, prosedur K3, keberadaan rambu K3, dan komunikasi pekerja. Jadi di sini ada hasil analisis faktor, menunjukkan bahwa faktor komitmen manajemen dan kesadaran pekerja adalah faktor yang paling signifikan dengan nilai kontribusi varians sebesar 66,58%. Berikut ada diagram dengan hasil analisis faktor dari jurnal tersebut. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, yang pertama, relevansi topik. Jurnal ini mengangkat isu yang sangat relevan terkait K3 dalam industri konstruksi yang memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi. Dan yang kedua, ada metode analisis yang kuat, yaitu penggunaan metode kuantitatif dengan analisis regresi dan analisis faktor memberikan hasil yang kuat dan dapat dipercaya. Yang ketiga, ada identifikasi faktor penting. Penelitian ini secara spesifik mengidentifikasi faktor paling signifikan yang mempengaruhi kecelakaan kerja, yaitu komitmen manajemen dan kesadaran pekerja. Yaitu ada kekurangan. Yang pertama, ukuran sampel yang terbatas. Jumlah responden hanya terdiri dari staf HSE dan pekerja di satu proyek konstruksi, Student Castle, dengan total 80. Yang kedua, kurangnya variasi faktor lingkungan. Faktor lingkungan kerja tidak dibahas secara mendalam, meskipun termasuk dalam faktor-faktor yang diuji. Yang ketiga, tidak ada evaluasi jangka panjang. Jurnal ini tidak memasukkan studi jangka panjang untuk melihat dampak dari penerapan K3 dalam kurun waktu tertentu.
Lalu ada kesimpulan. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor K3 yang paling berpengaruh pada kecelakaan kerja dalam proyek konstruksi. Namun, cangkupan penelitian yang terbatas pada satu proyek dan ketergantungan pada data kuesioner menjadi kelemahan yang mungkin mempengaruhi generalisasi hasil penelitian. Memperluas penelitian ke proyek lain dan memasukkan variabel tambahan seperti faktor psikologis dan lingkungan dapat membuat temuan ini lebih komprehensif. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.